Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas satu soal di pelajaran matematika di kelas 9 untuk kurikulum 2013 mengenai kekonwenan kesebangunan. Nah, satu soal ini diambil dari buku Dignas ya, kelas 9, tapi di kelas mana aja boleh ya. Nah, ini segitiga kongruen dalam lingkaran. Oke. Pertama-tama ya, kita buat dulu catatan ya. Jadi catatannya gini. Catatan yang pertama adalah kita mesti tahu nih apa bedanya istilah kongruen dengan sebangun. Nah, ini adalah istilah yang penting di bab ini ya. Jadi apa sih bedanya? Nah, kalau pakai bahasa sehari-hari ya, kongruen itu sama banget gitu. Sama persis gitu ya. Ukurannya sama, segala-galanya sama ya. Tapi bukan harus bentuknya begitu. Jadi maksudnya boleh miring, boleh. Misalnya contoh ya, contoh biar mudah ya. Contoh itu kita ya dengan bayangan kita di cermin datar. Nah, di cermin datar itu, di cermin ya, itu sama banget. Cuma yang kiri dia jadi kanan, yang kanan jadi kiri. Nggak apa-apa. Tapi semua sama. Ya, matanya, badannya, kakinya semua sama. Kalau sebangun itu proporsional. Proporsional itu ya ukurannya nggak harus sama. Misalnya kita dan foto kita. Ya, foto. Tapi fotonya jangan diedit gitu ya. Jadi kalau misalnya orangnya kurus, di fotonya kurus juga. Kira-kira gitu ya, proporsional. Kepalanya, lehernya, tangannya, semuanya. Nah, gitu ya. Oke. Berikutnya yang kedua ya. Jadi tahu ya istilahnya ya. Nah, ini dimintanya membuktikan dia kongruen. Oke, sekarang yang kedua, membuktikannya bagaimana? Nah, membuktikannya itu begini. Yang pertama itu adalah tanda-tanda. Perhatikan tanda-tandanya. Jadi tanda-tanda itu begini maksudnya nih. Misalnya ada kumis. Kumis apa ya? Itu gini. Kalau misalnya ada kumis nih, tuh misalnya gitu. Nah, itu kan tanda dari soal bahwa dia itu sama panjang, misalnya gitu ya. Lalu misalnya sudut. Nah, misalnya ya ada yang ini itu ini di sini, ini di sini. Wah, itu dari soal disuruh. Nah, kira-kira yang itu kita perhatikan itu dulu. Ya. Yang kedua, baru kita sifat-sifat atau rumus-rumus yang dulu kita pelajari. Misalnya sudut sehadap. Nah, ada tuh sudut sehadap, sudut tolak belakang. Nah, dan lain-lainnya, pelurus ya, penyiku, nah dan lain-lainnya. Udah gitu, baru yang ketiga itu sisanya. Sisanya itu kadang-kadang kalau segitiga ya gimana sih? Segitiga itu sudut-sudutnya dijumlahin 180. Kalau dua sudah tahu, berarti bisa tahu sisanya. Itu contoh saja ya. Nah, biasanya kayak gini. Lalu kita harus membuktikan 3 untuk membuktikan kongruen dan sebangun. Ada sifatnya, ada catatannya sebenarnya yang dibuktikan apa-apa saja, macam-macamnya ya. Kita lihat langsung untuk soal ini ya. Tunjukkanlah 2 segitiga pada gambar. Ini dengan ini adalah kongruen. Yang pertama ya, ngajarnya gini. Ini segitiga ABC, kita pisah nih. Satu lagi segitiga CDE. Oke, jadi kita tulis sifat-sifatnya di sebelah sini ya. Yang pertama, yang pasti dulu. Ini yang pasti itu ya. Nih, si AC ya, sisi AC ya. Itu tuh sebenarnya ya sama dengan sisi CD. Nah, gitu. Sebenarnya si BC juga sama dengan si CE. Mengapa begitu? Ini semuanya sama. Ini semuanya sama. Ya, ke sini juga sama. Ya, si AC sama dengan si BC, si CD sama dengan si CE. Mengapa begitu? Karena jari-jari lingkaran. Gitu. Karena ini titik pusat nih si C-nya. Disuruh sama soal titik pusat. Ini kan
bikinnya tancap jangka. Nah, berarti ini jari-jari ini sama semua ini. Memang sih dia nggak mau kasih tanda ya, tuh strip semua sama ini ya. Oke, berarti sudah 2 nih, ini sama ini sama ini juga boleh, ini sama ini. Satu lagi, sudut ACB sama, oh ini sama ya, jangan lupa ini sama ACB ini nih sama dengan sudut yang ini DCE. Kenapa begitu? Ini namanya tolak belakang. Jadi kalau tolak belakang itu ciri-cirinya X. Nah, gitu. Jadi yang ini samanya sama yang ini. Yang ini samanya sama ini. Jadi diperpanjang itu belakang-belakangnya. Kira-kira gitu ya. Nah, kita sudah berhasil nih membuktikan ada 3. Kalau gitu kesimpulannya kongruen. Nah, kalau dia bilang tipenya ya itu tuh gini. Sisi, ini sisi ya. Sudut, nah sisi. Nah, itu. Sisi, sudut, sisi. Jadi ngomongnya teratur. Nggak boleh gini, sisi, sudut. Enggak, jangan. Yang sesuai berurutan. Sisi, sudut, sisi. Nah, gitu. Boleh sisi, sudut, sisi. Boleh juga. Oke, jadi kesimpulannya kongruen. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.